Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifaiza Mutia Pulungan dari kelas Gizi C 2019. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data menggunakan analisis of variance atau ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini adalah contoh hasil analisis kadar air dan serat dari cracker yang ditambahkan tepung ubi jalar 5, 10, dan 15 gram, serta tepung ganyong 10, 20, dan 30 gram. Di sini masing-masing dilakukan 2 kali pengulangan uji untuk kadar air dan kadar serat. Nah, data-data yang ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Yang pertama di bagian variable view, kita masukkan formula, lalu kadar air, dan kadar serat. Nah, untuk desimalnya yang formula kita atur ke 0. Untuk measure-nya, yang formula di nominal, sementara kadar air dan kadar serat itu kita menggunakan yang scale. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Nah, di data view untuk bagian formula, kita input F1 sampai dengan F9, tapi hanya menggunakan angkanya saja. Kemudian, karena kita melakukan 2 kali pengulangan uji, jadi masing-masing formula ditulis 2 kali. Nah, udah seperti ini. Jadi angka-angka ini menggambarkan F yang ada di tabel pengujian. Jadi angka 1 untuk F1, angka 2 untuk F2, dan seterusnya sampai F9, yaitu diwakili oleh angka 9. Lalu untuk kadar air dan kadar seratnya, kita masukkan hasil dari data analisis yang di sini. Misalnya kadar air ulangan 1 13, kadar air ulangan 2 12 untuk F1. Maka di sini kita input kadar air yang pertama itu 13. Lalu di ulangan yang kedua itu 12. Lanjut ke F2 dan seterusnya. Setelah kadar air selesai, kita masuk ke kadar serat. Perlakuannya sama, kita input kadar serat ulangan pertama dan ulangan kedua ke dalam tabel di SPSS. Jadi untuk F1, ada ulangan pertama besarnya itu 4, ulangan kedua itu 5. Kita input ke dalam SPSS. Untuk ulangan yang pertama, untuk F1-nya itu 4, yang keduanya 5, dan seterusnya hingga F9. Nah, setelah kita input semua datanya, baik itu kadar air dan kadar serat, kita klik Analyze, lalu Compare Means, pilih One Way ANOVA. Setelah itu, untuk kadar air dan kadar serat, kita pindahkan ke Dependent List. Faktornya yaitu formula. Nah, setelah ini kita klik Post Hoc, lalu pilih Duncan, klik Continue. Lalu klik Option, pilih Descriptive, lalu klik Continue. Setelah itu OK. Nah, kemudian akan keluar hasil One Way ANOVA seperti ini.
Nah, ini yang kita lihat hasil dari ANOVA-nya dan post hoc test. Ini hasil untuk yang ANOVA. Lalu ini analisis kadar air dan kadar seratnya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pengolahan data menggunakan Analysis of Variance atau ANOVA menggunakan SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.